Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek PBO kami yang berjudul Sistem Informasi Perpustakaan Universitas. Di sini kami berdua dengan nama Cahyadi Setiapanatagama dengan NIM 1924 1010 2029 dan saya sendiri Iza Setiaul Haq dengan NIM 1924 1010 2033. Latar belakang pembuatan aplikasi ini. Perpustakaan merupakan komponen yang sangat penting di dalam suatu universitas. Untuk itu diperlukan sistem informasi yang baik agar fungsi dari perpustakaan tersebut dapat dioptimalkan. Tidak tersedianya sistem informasi yang baik akan berdampak pada ketidakteraturan data atau informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat menyulitkan pegawai perpustakaan dalam menyampaikan informasi kepada pengunjung perpustakaan, terutama kepada mahasiswa atau dosen dalam mencari literatur sebagai pegangan dalam proses belajar dan mengajar. Kemudahan dalam pengelolaan informasi oleh pegawai perpustakaan sangat diperlukan agar dapat meningkatkan minat pengunjung untuk memanfaatkan sarana perpustakaan serta mengembangkannya untuk lebih baik lagi. Solusi yang terbaik adalah membuat suatu sistem informasi yang dapat mempermudah pengelolaan informasi, seperti tempat penyimpanan dan pencarian buku, baik di dalam maupun di luar ruangan, serta pengelolaan peminjaman dan pengembalian buku. Untuk ruang lingkup dari aplikasinya sendiri, yaitu aplikasi sistem informasi perpustakaan universitas dikembangkan dan memiliki 9 fitur utama. Di antaranya ada menampilkan daftar buku, menambah buku, menghapus buku, mengubah buku, mencari buku, menampilkan riwayat peminjaman, pengembalian buku, dan login. Kemudian untuk aplikasi ini sendiri hanya dapat diakses oleh pegawai perpustakaan karena pegawai perpustakaan yang memegang penuh atas kendali informasi buku-buku dalam perpustakaan. Kemudian untuk fitur-fitur aplikasinya sendiri di sini yang tadi sudah disebutkan ada 9. Yang pertama itu ada login pegawai. Login pegawai di sini pegawai dapat melakukan login menggunakan email dan password. Kemudian yang kedua ada menu untuk menampilkan daftar buku. Di fitur ini digunakan untuk menampilkan semua daftar buku yang ada di dalam perpustakaan. Kemudian fitur yang ketiga yaitu menambah buku. Pada fitur ini digunakan untuk menambah buku di dalam database dengan menginputkan data-data berupa judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan rak. Kemudian fitur yang keempat yaitu menghapus buku. Fitur ini digunakan untuk menghapus buku yang ada di dalam database perpustakaan. Kemudian yang kelima yaitu fitur untuk mengubah buku. Fitur ini digunakan untuk mengubah data-data buku ketika ada data yang salah. Ini hampir sama dengan menambahkan buku. Data-data yang diinputkan berupa judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan nomor rak buku. Kemudian yang keenam yaitu fitur untuk mencari buku. Fitur ini digunakan untuk mencari buku dan menunjukkan buku berada di rak nomor berapa. Dan yang diinputkan berupa judul bukunya. Kemudian fitur yang ketujuh yaitu peminjaman buku. Fitur ini digunakan untuk melakukan perekaman pada saat mahasiswa melakukan peminjaman buku. Data-data yang diinputkan yaitu ada ID buku dan ID mahasiswa. Setelah itu, data peminjaman akan disimpan di dalam riwayat peminjaman. Data peminjaman berisi ID peminjaman, ID buku, ID mahasiswa, ID staff, dan tanggal peminjaman. Kemudian fitur yang ke-8 yaitu fitur pengembalian buku. Dalam fitur ini digunakan untuk melakukan perekaman pada saat mahasiswa melakukan pengembalian buku.
informasinya ditampilkan berupa data peminjaman, kemudian pegawai akan menginputkan ID mahasiswa yang akan mengembalikan buku, dan akan muncul informasi tanggal pengembalian dan jumlah denda yang harus dibayarkan oleh mahasiswa ketika mengembalikan buku dengan terlambat. Kemudian fitur yang ke-9 yaitu ada riwayat peminjaman. Fitur ini digunakan untuk menampilkan riwayat peminjaman yang sudah pernah dilakukan. Kemudian ini adalah bagian gambaran umum sistem. Pada aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Universitas, ini dibangun dengan menggunakan konsep MVC atau Model View Controller. MVC merupakan konsep arsitektur dalam pembangunan aplikasi yang membagi aplikasi menjadi 3 bagian besar, yang mana setiap bagian mempunyai tugas masing-masing. 3 bagian tersebut adalah model, view, dan controller. Model bertugas untuk mengatur, menyiapkan, memanipulasi, dan mengorganisasikan data dari database sesuai dengan instruksi dari controller. Kemudian, view bertugas untuk menyajikan informasi kepada pengguna sesuai dengan instruksi dari controller. Dan controller itu sendiri bertugas untuk mengatur apa yang harus dilakukan oleh model dan view. Pada aplikasi ini, terdapat 6 jenis untuk setiap bagian di atas, yaitu base sebagai dasar, kemudian ada books untuk mengatur data buku, ada borrow untuk mengatur peminjaman buku, dan ada return book yang mengatur pengembalian buku serta riwayat. Riwayat ini akan mengatur riwayat peminjaman, dan ada pula staff. Staff digunakan untuk mengatur data pegawai. Seperti skema diagramnya seperti pada PPT ini, setiap bagian disusun seperti pada gambar itu. Pertama kali dijalankan, program akan menjalankan fitur login. Setelah berhasil melakukan login, maka akan tampil menu yang terdapat pada bagian view. Kemudian, pengguna akan memilih fitur-fitur yang akan dijalankan. Berdasarkan pilihan fitur pengguna, program akan melanjutkan ke bagian controller sesuai dengan fitur yang dipilih. Setelah itu, menuju ke bagian model untuk mengolah data dari database. Setelah data diolah, maka proses dikembalikan lagi menuju bagian controller. Dan untuk menampilkannya akan dilanjutkan ke bagian view. Selama pengguna tidak keluar dari program, maka program ini akan terus berjalan. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai program dari aplikasi kami. Jadi ini codingan dari program aplikasi kami. Yang pertama ini ada file main.py. File ini merupakan file awal ketika program dijalankan, di mana di bagian baris 1 dan 2 ini terdapat sebuah import modul atau file-file lain yang diperlukan untuk mengeksekusi program. Di baris 4, kita membuat objek bernama staff dari objek staff controller. Kemudian pada baris kelima terdapat percabangan pemanggilan sebuah metode yang terdapat pada objek staff, yaitu metode login. Nah, berarti kita perlu melihat pada staff controller. Nah, di bagian staff controller ini pada bagian awal kode sama seperti sebelumnya terdapat beberapa import file yang akan kita gunakan. Kemudian di baris kelima kita mendeklarasikan sebuah kelas bernama staff controller yang melakukan inheritance dari base controller. Lalu ada pula metode atau constructor init, di mana constructor ini memiliki atribut view dan model. Lalu di
selanjutnya pada baris 10 terdapat sebuah metode bernama login. Metode login ini pada baris 11 membuat variabel detail data yang mana dia berisi pemanggilan sebuah metode dari view. View itu sendiri tadi merupakan sebuah objek. Kemudian baris 12 terdapat pula pemanggilan metode getData, di mana metode getData ini terdapat pada objek model. Lalu jika password tersebut bernilai false, maka akan tercetak password yang Anda gunakan salah dan akan memanggil kembali fungsi login itu sendiri. Kemudian jika passwordnya benar, maka ada pengecekan detail data. Jika passwordnya ini benar, maka sistem akan menjalankan perintah CLS untuk membersihkan layar dan kemudian mengembalikan nilai true. Tapi jika passwordnya salah, maka akan terprint password yang Anda gunakan salah dan dilanjutkan dengan pemanggilan fungsi login itu kembali. Kemudian di bagian atribut tadi kita memiliki atribut view, yang mana ini merupakan sebuah objek dari staff view. Maka kita bisa lihat di folder view. Nah, di folder view ini terdapat file staffview.py, di mana pada awal kode juga melakukan import dari base view. Di baris ketiga kita mendeklarasikan sebuah kelas dengan nama staffview yang menginheritance dari base view. Kemudian terdapat metode insert data yang di dalamnya terdapat variabel email, di mana ini merupakan sebuah input masukan email yang akan ditampilkan, merupakan view yang akan ditampilkan kepada pengguna, dan juga ada password. Hingga ketika view ini dipanggil, dia akan menampilkan inputan untuk memasukkan email dan password. Nah, fungsi insert data ini dia mereturn email dan password tersebut ke controller tadi. Setelah itu kita kembali ke staff controller. Di staff controller ini detail data tadi hasil pemanggilan insert berisi sebuah tuple yaitu email dan password. Kemudian email dan password tersebut kita kirim ke model getData. Jadi sekarang kita lihat ke folder model dan kita buka bagian staff model. Di bagian staff model ini sama seperti sebelumnya, dia melakukan import file lain yang diperlukan untuk dijalankan. Kemudian di baris 3 ini mendeklarasikan sebuah kelas bernama staff model yang menginheritance dari base model. Di dalam kelas ini terdapat constructor init, di mana dia juga mewarisi init dari base model. Dan di baris 6 ini dia memiliki atribut ID, nama, NIP, email, kontak, alamat, dan password. Dan juga dia memiliki atribut table name, staff. Kemudian di baris 9 ini terdapat metode getData yang menerima parameter email. Dan isi dari metode ini yaitu di baris 10 ini terdapat query. Query ini digunakan untuk mengambil password dari database, di mana query-nya select pass ini merupakan nama kolom di tabel from self table name ini dengan nama tabelnya staff, where nah ini table head ketiga ini pass. Indeks ketiga itu dari table head adalah pass, yang mana passwordnya dari
save table head yang ketiga ini merupakan email, sehingga query-nya menjadi select path from staff where email sama dengan input dari user emailnya. Kemudian di baris 11 ini terdapat try dan exception, di mana fungsi ini akan mengembalikan sebuah data jika memang terdapat email dan password yang benar di database. Sedangkan jika tidak ada data yang benar, maka fungsi get data ini akan mengembalikan false. Seperti itu. Kemudian kita kembali ke main.py. Nah, dari hasil pemanggilan metode staff titik login tadi menghasilkan nilai true, kemudian akan memasuki perulangan. Nah, perulangan di sini terdapat inisiasi sebuah objek bernama myApp dari sebuah objek app. Kemudian di baris belakang terdapat pemanggilan metode run. Nanti sekarang kita buka di folder core app.py. Nah, ini merupakan isi dari file app.py, di mana terdapat pemanggilan atau import file-file lain yang diperlukan untuk mengeksekusi kode ini. Di baris 9 kita mendeklarasikan sebuah kelas bernama app yang mana menginheritkan dari base view. Kemudian terdapat pula constructor init, di mana constructor ini berisi atribut book controller, ada borrow controller, dan return book controller, serta riwayat controller, yang mana merupakan sebuah objek. Kemudian terdapat metode run yang tadi kita panggil. Nah, isi dari metode run itu sendiri diawali dengan pemanggilan metode menu. Metode menu ini berada di base view. Maka kita bisa lihat di bagian view, base view. Nah, di bagian base view ini kita memanggil metode menu, di mana isi metode menu itu sendiri yaitu dia menampilkan sebuah tampilan menu-menu yang ada di bagian program. Jadi pengguna perlu menginputkan sebuah angka untuk memilih sebuah fitur tersebut, dan angka tersebut akan dikembalikan lagi ke app tadi yang terdapat di folder core. Kemudian sistem akan melakukan mengeksekusi OS titik sistem ini digunakan untuk membersihkan layar. Lalu terdapat percabangan, di mana jika opsi yang dipilih 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5, maka akan dilakukan pemanggilan metode main dari book controller dengan mengirimkan parameter berupa angka. Kemudian jika hasil fitur yang dipilih user adalah 6, maka akan dilakukan pemanggilan metode main dari borrow controller. Sedangkan jika opsi yang dipilih user adalah 7, akan memanggil metode main dari return book controller. Dan jika opsinya 8, maka akan memanggil metode main dari objek riwayat controller. Kemudian jika memilih opsi 0, maka program akan menjalankan fungsi exit dan program akan keluar. Kemudian jika pengguna memilih opsi angka 1, maka akan menuju ke bagian book controller pada main dengan mengirimkan angka 1. Kemudian kita menuju ke book controller pada bagian controller. Tadi menjalankan fungsi main, metode main, yaitu dengan opsi angka 1. Di sini dengan opsi angka 1, maka akan menjalankan get data. Get data di sini berada pada base controller, dan pada base controller, kelas base controller ini di get data terdapat ada atribut table head,
yang berisi table head yang diambil dari folder model. Kemudian ada atribut table body yang berisi get data yang diambil dari folder model. Kemudian kita menuju ke model. Ke books model tadi menjalankan fungsi get data. Karena ini masuk ke dalam books model itu ada mewarisi dari base model, maka kita menuju ke base model karena di sini tidak ada fungsi get data. Di sini pada kelas base model menjalankan fungsi get data yang di dalamnya terdapat atribut query yang bertujuan untuk mengambil table name, self table name, table-table pada buku dengan query select bintang from self table name. Kemudian mengembalikan database, mengembalikan data-data pada database dengan fetch all query. Selanjutnya kita kembali lagi ke book controller yang tadi pada bagian get data di base controller kita sudah mendapatkan datanya dimasukkan ke dalam tabel body. Kemudian selanjutnya menjalankan fungsi show data yang terdapat pada view. Di sini menjalankan karena di book view di sini tidak ada show data, maka mengambil dari base view untuk menjalankan fungsi show data. Pada show data ini menerima parameter berupa table head dan data bukunya yang berisi atribut, ada atribut table yaitu menjalankan property table, kemudian ada atribut table dan field name yang berisi table head yang tadi sudah didapatkan. Kemudian untuk menampilkannya dengan menjalankan looping for row in data untuk setiap tabel dan akan menampilkannya dan akan di print tabelnya. Selanjutnya kita kembali lagi menuju ke app. Ketika pengguna memilih opsi nomor 2, maka akan menjalankan book controller.main dengan parameter option yang membawa parameter option. Kemudian kita ke book controller. Di book controller menjalankan fungsi main dengan option 2, yaitu insert data. Di sini akan menjalankan fungsi insert data. Karena di book controller sendiri tidak ada metode insert data, maka akan mengambil pada base controller. Di base controller ada fungsi insert data yang berisi atribut detail data. Detail data ini mengambil isinya adalah insert data yang ada pada view. Kemudian kita menuju ke view dan menjalankan insert data. Pada view insert data ini akan menampilkan inputan, yaitu pengguna akan menginputkan berupa judul, pengarang, penerbit, tahun, dan rak. Kemudian akan mengembalikan data berupa tuple yang berisi inputan-inputan tadi. Kemudian setelah itu akan kembali lagi ke book controller. Di base controller di bagian insert data tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu result data, atribut result akan menjalankan fungsi insert data yang mendapatkan parameter dari detail data tadi. Kemudian kita menuju ke model insert data.
bagian model di bagian box model tidak ada insert data, maka kita menuju ke base model. Insert data yang mendapatkan parameter data. Di sini ada atribut query untuk mengambil data untuk memasukkan data ke dalam tabel. Kemudian dari insert data itu akan mengeksekut query tersebut. Selanjutnya program akan kembali ke base controller. Di sini pada insert data akan menjalankan fungsi respon dengan result yang telah didapatkan dari execute database tadi. Dan ketika resultnya 1, ini menjalankan result pada base controller, dan ketika resultnya itu sama dengan 1, maka akan menjalankan fungsi success di view dengan membawa parameter result. Dan ketika bukan 1, maka akan menjalankan fungsi failure. Kemudian kita menuju ke view pada bagian base view. Tadi ketika pernilai 1, resultnya akan menjalankan fungsi success di sini, yaitu print untuk berhasil melakukan perubahan, dan ketika gagal atau ketika resultnya bukan 1, akan menjalankan fungsi failure dengan print gagal untuk periksa kembali data yang dimasukkan. Selanjutnya akan kembali lagi ke app. Ketika pengguna menjalankan memilih untuk option 3, akan menjalankan book controller.main pada book controller. Ketika tadi sudah memilih angka 3, menjalankan fungsi main, kemudian angka 3 yaitu ketika memilih angka 3 yaitu menjalankan fungsi delete data. Fungsi self delete data pada book controller yaitu atribut pertama ada ID data yang diambil dari fungsi delete data pada view. Kemudian kita menuju ke view dan menjalankan fungsi delete data. Pada fungsi delete data ini ada atribut ID buku untuk memasukkan ID buku dari pengguna. Kemudian akan mereturn ID buku tersebut. Kemudian kembali lagi ke book controller. Pada bagian delete data ada atribut book check yang akan menjalankan book check dengan membawa ID data. Ini book check berada di model. Karena di sini tidak ada fungsi atau metode book check, maka akan menuju ke base model, akan menjalankan fungsi book check. Di sini terdapat query yang akan mengambil ID buku, dan kemudian ketika berhasil akan mereturn data-data bukunya, dan ketika gagal maka akan mereturn false. Setelah itu menuju ke book controller lagi, menuju ke delete data. Ketika book check itu result menjalankan fungsi delete data dengan membawa parameter ID data pada model ID data pada base view. Tadi menjalankan delete data. Delete data di sini ada query, yaitu query untuk menghapus tabel berupa ketika ID-nya itu sama dengan ID yang diinputkan. Kemudian akan
eh, akan mengeksekut query tadi. Setelah itu akan kembali ke book controller, dan ketika akan menjalankan fungsi respon result. Ketika result ini bernilai 1, maka akan menjalankan fungsi sukses, dan ketika gagal maka akan menjalankan failure. Failure di sini akan menjalankan fungsi failure pada view yang berarti gagal. Kemudian akan kembali lagi menuju ke app ketika pengguna memilih opsi nomor 4, maka akan menjalankan book controller .main. Kemudian kita menuju ke book controller. Di book controller menjalankan fungsi main, kemudian menjalankan opsi nomor 4 yaitu update data, menjalankan metode update data pada book controller. Pada book controller sendiri, metode update data memiliki atribut detail data yang berisi update data pada tabel view, pada folder view. Kemudian kita akan menuju ke view. Pada bagian view menjalankan update data. Pada update data sendiri ada atribut ID book, yaitu untuk menginputkan ID buku. Kemudian untuk judul, pengarang, penerbit, dan tahun rak itu menjalankan fungsi insert data yang ada di sini, insert data di book view. Kemudian setelah itu akan mereturn kembali ID book, judul, pengarang, penerbit, tahun dan rak. Setelah itu akan kembali lagi ke book controller pada bagian update data. Kemudian ada atribut book check. Ini untuk mengecek yang berisi book check pada bagian model. Di sini membawa detail data dengan indeks 0. Indeks 0 itu tadi adalah ID buku. Kemudian menuju ke book check pada bagian model. Karena di sini tidak ada, maka menuju ke base model pada bagian book check. Kemudian akan menjalankan fungsi book check. Di sini ada query select bintang from books where ID dan ID yang diinputkan. Ketika dijalankan, maka akan menjalankan fungsi fetch all pada database. Kemudian kita menuju ke database menjalankan fungsi fetch all. Di sini pada database, fungsi fetch all akan mengeksekut query yang tadi. Kemudian akan mengembalikan data yang telah dieksekut. Setelah itu kita kembali ke book model, di base model. Ketika gagal, maka akan return false. Selanjutnya, kita akan kembali lagi ke book controller. Tadi pada bagian book check. Sekarang ketika book check itu sendiri, hasil result sama dengan self model update data, berarti kita akan menjalankan fungsi update data yang berisi detail data pada bagian folder model. Selanjutnya kita akan menuju ke model, menjalankan fungsi update data. Pada bagian base model, kita menjalankan fungsi update data dengan query update data self table name, yaitu books, kemudian set table head pada indeks P1, yaitu judul dengan data pada indeks 1. Kemudian pada table head indeks 2 sama dengan data dengan indeks 2, yaitu pengarang. Kemudian pada table head 3, yaitu penerbit, sama dengan data dengan indeks 3.
Kemudian self table head 4 dengan penerbit sama dengan data dengan indeks 4, dan self table head 5 yaitu rak dengan data sama dengan data dengan indeks 5, yang mana ID-nya sama dengan data dengan indeks 0. Kemudian akan mengembalikan datanya dengan menjalankan fungsi execute pada database. Kemudian kita menuju ke database untuk menjalankan fungsi execute. Di execute sendiri akan mereturn hasil dari execute, akan mengembalikan datanya. Kemudian kita kembali lagi ke box model yang tadi sudah mengembalikan datanya. Kita akan kembali ke box controller di update data. Selanjutnya di sini akan menjalankan self response result. Kemudian kita akan menuju ke respon dan membawa result. Respon pada di base controller dan menjalankan fungsi respon. Ketika resultnya itu 1, maka akan menjalankan fungsi sukses pada folder view, dan ketika bukan 1, maka akan menjalankan fungsi failure pada folder view. Pada folder view di sini di bagian base view, sukses akan menampilkan informasi berupa berhasil melakukan perubahan data, dan ketika menjalankan fungsi failure maka akan menampilkan informasi berupa gagal, periksa kembali data yang Anda masukkan. Kemudian kembali lagi ke book controller dan proses sudah selesai. Selanjutnya kembali lagi ke app ketika pengguna memilih opsi nomor 5. Ketika pengguna memilih opsi nomor 5, maka akan menjalankan fungsi main yang berisi parameter option yaitu 5 pada bagian book controller. Kemudian kita menuju ke book controller, menjalankan fungsi main dengan opsi angka 5 yaitu search data. Di sini selanjutnya kita akan menjalankan fungsi search data, yaitu karena di sini di book controller tidak ada, maka kita akan menuju ke base controller. Kita akan menuju ke base controller dan menjalankan fungsi search data. Di sini atribut di fungsi search data terdapat atribut detail data sama dengan yang berisi search data yang berada pada view. Kemudian kita akan menuju ke book view untuk menjalankan fungsi search data. Di sini search data memiliki atribut judul, yaitu untuk menyebutkan judul bukunya, kemudian akan mengembalikan judulnya tersebut. Setelah itu kita akan kembali ke book controller lagi, ke bagian base controller, kemudian ada atribut table head yang yaitu berisikan table head pada folder model, pada model. Kita akan menuju ke book model, yaitu pada jadi di base controller data table head di bagian book model table head, yaitu table head berisi ID buku, judul, pengarang, penerbit, tahun rak. Kemudian kita kembali ke base controller pada bagian search data. Di sini ada table body, yaitu yang berisikan search data dengan isi detail data. Kemudian kita akan menuju ke bagian model, menjalankan fungsi search data. Base model menjalankan fungsi search data. Di sini fungsi search data memiliki atribut berupa query, di mana itu query-nya adalah select tentang from tabel nama yaitu books, di mana self table head 1 dan indeks 1 yaitu judul itu like persen judul. Jadi kemudian kita akan mengembalikan datanya dan menjalankan fungsi fetch yang berada pada database. Kemudian kita akan menjalankan
akan menuju ke file database pada fetch all. Di sini pada fetch all kita akan menjalankan fungsi execute query, yaitu akan menjalankan query-nya, kemudian akan mengembalikan data tersebut. Setelah itu kita kembali ke box model pada bagian source data. Setelah data yang didapatkan tadi dari fetch all, kita di sini dikembalikan datanya, kemudian kita akan kembali lagi ke bagian base controller pada bagian search data. Setelah itu menjalankan fungsi show data yang berisikan tabel head dan tabel body. Kemudian kita menuju ke view untuk menjalankan fungsi show data. Di sini show data akan terdapat atribut table yang berisikan create table, kemudian ada table field name yang berisikan table head, dan untuk for row in data untuk menambahkan data pada tabel itu, kemudian di print tabelnya. Setelah itu proses sudah selesai untuk untuk bagian option lino. Setelah itu kita akan kembali lagi ke file add. Kemudian ketika pengguna memilih opsi nomor 6, maka akan menjalankan fungsi main pada borrow controller. Selanjutnya kita akan menuju ke file borrow controller untuk menjalankan fungsi main. Pada fungsi main ini terdapat atribut berupa menjalankan fungsi untuk get data. Di sini get data berada pada base controller. Selanjutnya kita menuju ke base controller untuk menjalankan fungsi get data. Di sini pada bagian get data akan mengambil data-data dari buku, data-data dari peminjaman buku. Kemudian di sini ada table head yang berisikan table head yang berada pada bagian model, dan table body menjalankan fungsi get data pada bagian model. Kemudian dari data yang telah didapatkan tadi akan ditampilkan dengan fungsi show data pada bagian view. Setelah itu kita akan menuju ke bagian borrow controller kembali untuk menjalankan fungsi insert data. Untuk menjalankan fungsi insert data ini berada di borrow controller. Untuk menjalankan fungsi data di bagian insert data terdapat atribut detail data, yaitu akan menjalankan insert data pada bagian view, di mana nantinya akan menginputkan data-data dari pengguna. Setelah itu akan mengembalikan data-data tersebut, yaitu ID book, ID student, ID staff, dan waktu tanggal peminjamannya. Setelah itu kembali lagi ke borrow controller. Di borrow controller selanjutnya pada atribut borrow check akan menjalankan fungsi checker dengan detail data 1. Detail data 1 tadi berupa ID student. Detail data 1. Maka kita akan menuju ke bagian model menjalankan fungsi checker. Karena di bagian borrow model tidak ada, maka kita menuju ke bagian base model menjalankan fungsi checker, yaitu di dalamnya terdapat atribut query dengan query select tentang from borrow where ID student, yaitu ID student yang telah diinputkan tadi. Kemudian ketika berhasil dijalankan dengan menjalankan fungsi fetch all,
yang berada pada database. Dan ketika gagal, maka akan return false. Selanjutnya kita kembali ke borrow controller. Di borrow controller akan ada atribut student check untuk menjalankan fungsi student check yang berada pada model. Kemudian kita kembali lagi ke model untuk menjalankan fungsi student check. Di sini pada fungsi student check terdapat query yaitu select tentang from student ber-id student ID student yang telah diinputkan. Dan ketika kemudian dicoba dan ketika berhasil maka akan mengembalikan datanya ini dari pengolahan data di database setelah menjalankan fungsi fetch all. Kemudian ketika gagal maka akan return false. Setelah itu kembali lagi ke borrow controller. Pada borrow controller akan terdapat lagi atribut book check untuk mengecek bukunya dan menjalankan book check dengan isi detail data dengan indeks 0. Kita menuju kembali ke bagian model untuk menjalankan fungsi book check. Book check berada di base model. Kita akan menjalankan fungsi book check yang terdapat atribut query select data from books where ID buku yang ada tadi, kemudian akan diproses dan ketika berhasil maka akan mengembalikan datanya dan ketika gagal akan return false. Setelah itu akan kembali lagi ke borrow controller, kemudian dicek apakah itu borrow check atau student check dan book check. Kemudian akan menjalankan fungsi failure pada bagian view dan akan mengembalikan insert data kembali, yaitu akan menentukan data kembali. Dan ketika salah maka result sama dengan insert data, detail data, yaitu akan menjalankan fungsi insert data pada model yang membawa data-data pada atribut detail data. Kemudian akan menjalankan fungsi respond dengan membawa parameter berupa result yang berada pada base controller. Di sini menjalankan fungsi respon ketika result sama dengan 1 maka akan menjalankan fungsi success dan jika bukan 1 maka akan menjalankan fungsi failure. Selanjutnya kita kembali menuju ke bagian app, akan menjalankan ketika pengguna memilih option nomor 7 maka akan menjalankan fungsi main pada return book controller. Kemudian kita akan menuju ke bagian return book controller. Pada bagian return book controller akan menjalankan fungsi main, yaitu menjalankan fungsi return book. Di sini return book memiliki atribut berupa borrow controller get data, ada ID peminjaman sama dengan menjalankan fungsi get data peminjam yang berada pada model pada folder view. Kemudian kita menuju ke view. Pada bagian return book view menjalankan fungsi get data peminjam yang memiliki atribut ID student yang akan menginputkan ID mahasiswa dan mengembalikan ID student tersebut. Setelah itu kembali lagi ke bagian return book controller. Selanjutnya akan mengecek. Selanjutnya ada atribut check yang berisi check self.model checker dengan parameter ID peminjam. Lalu kita akan menjalankan fungsi checker yang berada pada bagian model. Pada return box
Kemudian kita menjalankan fungsi checker, karena di sini tidak ada, kita akan menuju ke base model. Pada bagian base model, menjalankan fungsi checker dan query, select bintang from borrow where ID student dengan ID student parameter tersebut, ID student. Kemudian dijalankan, ketika berhasil maka akan mengembalikan datanya setelah melakukan pengolahan data pada database menjalankan fungsi set all. Ketika gagal maka akan return false. Kemudian kita kembali lagi ke return book controller. Pada bagian return book tadi checker, setelah itu if check tanggal pinjam, ada tanggal pinjam today denda, itu yang berisikan calculate ID peminjam dan parameter ID peminjam. Kita akan menjalankan fungsi calculate pada bagian model. Kita menuju ke bagian model, untuk return book model menjalankan fungsi calculate dengan parameter ID student tadi. Di sini terdapat query select tanggal pinjam from borrow where ID student berupa parameter ID student. Kemudian ada tanggal pinjam yang akan menjalankan fungsi fetch all pada database. Kemudian denda berisikan 0 dan ada atribut keterlambatan yaitu today akan mengambil hari ini yang akan dikurangi dengan tanggal pinjamnya. Setelah itu dicek ketika keterlambatan lebih dari 3 hari, jumlah keterlambatan itu lebih dari 3 hari, maka denda sama dengan 2000 dikali keterlambatannya, jumlah keterlambatannya. Kemudian akan mengembalikan nilai berupa tanggal pinjam, syak, today, dan denda. Setelah itu kita kembali ke return book controller, akan menjalankan fungsi detail pada bagian queue. Di sini menjalankan fungsi detail pada queue yang berisikan parameter tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Di sini akan ngeprint, yaitu ngeprint berupa tanggal pinjam, tanggal kembali, dan dendanya. Kemudian kita kembali ke return book controller. Dan ketika gagal tadi, maka akan menjalankan fungsi failure pada bagian view. Setelah itu kita akan kembali lagi ke F, yaitu ketika pengguna menjalankan memilih opsi nomor 8, maka akan menjalankan rewrite controller main. Selanjutnya kita akan menjalankan fungsi main yang ada pada rewrite controller. Kita akan menuju ke rewrite controller, menjalankan fungsi main, yaitu menjalankan fungsi get data. Get data di sini berada pada base controller. Pada base controller fungsi get data terdapat atribut table head dan table head yang berisikan table head pada bagian model. Kita menuju ke riwayat model. Di sini table head berisikan ID, judul buku, student, staff, tanggal pinjam, dan tabel nama berupa riwayat table head berupa masih tabel head tadi ya. Dan kemudian kita kembali ke riwayat controller. Di base controller menjalankan fungsi get data. Kemudian ada atribut tabel body menjalankan fungsi get data pada bagian model. Selanjutnya kita menuju ke bagian model menjalankan fungsi get data. Reward model menjalankan fungsi get data dengan query. Di sini ada select r.id, r.id, b judul, titik nama, st nama, r titik tanggal pinjam, from books b, student s, staff st, dari pinjaman r, di mana id b titik id itu sama dengan r titik id buku, dan s titik id sama dengan r titik id student, dan st titik id sama dengan r titik id staff.
yang dialurkan berdasarkan R.id. Kemudian akan mengembalikan datanya dan menjalankan fungsi total pada bagian database. Selanjutnya, kita akan kembali lagi ke bagian riwayat controller. Pada bagian base controller, fungsi get data. Setelah mendapatkan data-data tadi, kita akan menjalankan fungsi show data. Show data dengan parameter tabel head dan tabel body yang berada pada view. Kemudian kita menuju ke view, pada view menjalankan fungsi show data untuk mengambilkan datanya. Di sini terdapat atribut table yang berisikan predictable, kemudian ada atribut table field length yang berisikan tabel head, dan for row in data table add row untuk menambahkan data-data pada table. Kemudian tabelnya di print. Setelah itu kembali lagi ke riwayat controller di bagian base controller, dan view show data sudah dijalankan, berarti program sudah bisa dijalankan. Dan ketika pengguna memilih angka 0, maka program akan menjalankan fungsi exit, yaitu keluar dari program. Selanjutnya kita akan mempraktekkan menggunakan aplikasinya. Untuk menjalankan program ini, kita ketik main.py, kemudian enter. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan email. Kita akan coba dulu email yang salah. Kemudian kita isikan passwordnya. Dan ketika kita enter, maka akan menampilkan email yang Anda gunakan salah. Selanjutnya kita masukkan email yang benar. Dan juga passwordnya salah. Setelah kita enter, maka akan menampilkan password yang Anda masukkan salah. Selanjutnya kita masukkan email dan password yang benar. Di mana email dan passwordnya sendiri ini sudah kami inputkan di database. Nah, berikut merupakan tampilan awal program yang menampilkan fitur-fitur dari aplikasi ini. Yang pertama adalah fitur tampilkan buku. Kita bisa coba dengan klik mengetik 1, kemudian enter untuk melihat total buku yang ada di perpustakaan ini. Enter. Nah, berikut adalah buku-buku yang sudah tersimpan di database dan bisa kita lihat mulai dari ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun, dan tempat atau lokasi rak buku tersebut berada. Kemudian kita bisa menggunakan fitur yang kedua, yaitu tambah buku. Di tambah buku ini kita diharuskan untuk memasukkan judul buku. Misalkan saya masukkan judul bukunya Belajar Matematika. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita memasukkan nama pengarang. Misalnya nama pengarangnya Joko Susilo. Lalu kita enter, kita diharuskan untuk memasukkan nama penerbit buku. Misalnya kita masukkan Apollo. Dan enter. Dan kita perlu memasukkan tahun buku. Di sini kita masukkan tahun 2021 saja. Dan enter. Nah, kita juga perlu menginputkan di mana buku tersebut berada, yaitu rak bukunya. Misalnya kita letakkan buku tersebut pada rak ke-5.
kemudian kita enter. Nah, maka akan menghasilkan informasi bahwa satu data buku tersebut telah berhasil ditambahkan ke dalam database. Sekarang kita bisa coba lihat tampilkan buku dengan mengetik fitur 1 untuk melihat buku yang tadi. Nah, seperti yang terlihat di baris paling bawah, dengan ID buku 16, buku berjudul Belajar Matematika, dan pengarang Joko Susilo, penerbit Apollo tahun 2021, dan posisi rak 5 telah berhasil dimasukkan di database. Selanjutnya, kita bisa coba hapus buku, yaitu pada fitur ketiga. Enter. Nah, di sini kita diperlukan untuk memasukkan ID buku yang ingin dihapus, di mana ID buku belajar matematika tadi adalah 16. Jadi kita bisa coba masukkan 16, kemudian kita enter. Nah, setelah dicek terlebih dahulu oleh sistem bahwa apakah ada ID buku 16, jika ada maka akan menampilkan pemberitahuan bahwa data buku tersebut berhasil dihapus. Sekarang kita coba lagi dengan ID yang salah. Coba kita lihat terlebih dahulu ID-ID buku yang ada dengan fitur 1. Nah, di sini ID-nya ID terakhir adalah 15. Kita bisa mencoba memasukkan ID yang lebih besar. Berarti kita coba kembali fitur hapus buku, yaitu di fitur 3. Dan enter. Kita coba memasukkan ID buku 20 misalnya. Kemudian kita enter. Nah, maka program akan menampilkan pesan gagal bahwa ID buku tersebut tidak ada di dalam database. Kemudian kita lihat kembali buku yang ada di database dengan fitur pertama. Nah, dari daftar buku ini kita akan mencoba fitur keempat, yaitu mengubah buku. Di sini kita lihat bahwa buku yang ingin kita ubah misalnya buku dengan ID nomor 2. Sekarang kita menuju fitur keempat. Enter. Nah, masukkan ID buku yang ingin diubah. Kita pilih ID buku kedua. Untuk judul bukunya misalnya kita tulis cara mendapatkan uang. Kemudian untuk pengarang buku misalnya Andre Taulani. Kemudian kita enter. Kita perlu memasukkan penerbit buku, misalnya untuk penerbit buku misalnya Camiada misalnya. Kita enter. Kemudian untuk tahun buku kita masukkan 2002 misalnya. Lalu untuk rak bukunya kita letakkan buku tersebut pada rak nomor 9. Nah, setelah berhasil ada pemberitahuan bahwa buku tersebut berhasil diubah. Kalau kita lihat dengan fitur pertama, yaitu tampilkan buku dengan mengetik 1, kemudian enter. Nah, sudah muncul daftar buku tersebut. Nah, dari ID buku 2 tadi kita sudah berhasil mengubah data buku yang ada di database, sehingga berubah judulnya menjadi cara mendapatkan uang dengan pengarang Andre Taulani dan penerbit Samihada tahun buku 2002, dan posisi rak berada di rak 9.
Selanjutnya kita bisa menggunakan fitur yang kelima, yaitu fitur untuk mencari buku. Klik 5, enter. Misalnya kita mau mencari buku yang tadi misalnya, cara mendapatkan uang. Dan enter. Nah, maka akan tampil buku berjudul cara mendapatkan uang, dan kita juga bisa tahu informasi detail lainnya seperti pengarang, penerbit, tahun, dan juga posisi dari buku tersebut. Di fitur cari buku ini kita tidak harus memasukkan secara detail dari judul buku tersebut. Misalnya kita bisa memasukkan hanya satu kata saja. Nanti akan ditampilkan buku-buku yang memiliki kemiripan dengan hasil pencarian. Jadi kita bisa coba lagi fitur yang cari buku, yaitu 5, kemudian enter. Misalnya kita mau mengetikkan huruf A saja, misalnya. Huruf A sama N misalnya, kita ketik AN. Kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul deretan beberapa buku yang mana judulnya mengandung kata AN. Di sini ada cara mendapatkan uang dan juga ada buku secangkir kopi serta ada buku hujan uang. Setelah itu kita bisa coba menu peminjaman, yaitu yang ada di fitur ke-6. Kita ketik 6 kemudian enter. Nah, di fitur peminjaman ini kita perlu memasukkan ID buku yang ingin dipinjam. Misalnya kita ingin meminjam buku nomor 15 dengan ID 15. Kita enter. Nah, kemudian kita perlu untuk memasukkan ID mahasiswa, yang mana ID mahasiswa ini sendiri sudah kita inputkan sebelumnya di dalam database. Misalnya mahasiswa tersebut yang ingin meminjam ini memiliki ID buku 2. Dan kita enter. Nah, maka akan muncul pemberitahuan bahwa mahasiswa tersebut berhasil melakukan peminjaman. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu fitur ke-7, fitur pengembalian. Pada fitur ini diharuskan untuk memasukkan ID mahasiswa yang meminjam. Contohnya kita akan memasukkan ID mahasiswa dan ID 2. Kemudian kita enter, maka akan memunculkan informasi berupa tanggal pinjam, yaitu tanggal pinjam, kemudian tanggal kembali, dan total denda. Setelah itu ada informasi berupa pengembalian buku sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menjalankan fitur pada nomor 8. Dan di sini pada fitur nomor 8 akan menampilkan buku-buku yang pernah dipinjam. Kemudian kita akan keluar dari programnya dengan menginputkan angka 0. Program sudah selesai dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.